Untuk sementara pamit undur diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kegiatan webinar seri 11, webinar seri terakhir ya Bapak Ibu pada siang hari ini. Yang kami hormati Dekan FKIP Universitas Singapura Bangsa Karawang, Profesor Dr. Haji Sutirna MPD. Yang kami hormati Ketua Jurusan MIPA Ibu Dr. Hanifah Nurus Sofiani MPD. Yang kami hormati Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Matematika sekaligus narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Yang kami hormati para dosen Program Studi Magister Pendidikan Matematika serta Bapak Ibu peserta webinar yang telah hadir sampai webinar series terakhir pada siang hari ini. Tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah melewati 11 seri secara bersama-sama, kita lalui bersama, dan pada siang hari ini kita masuk ke webinar series terakhir. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji mengenai pencapaian emosi dalam pembelajaran matematika. Sebuah topik yang tidak hanya menarik tetapi juga krusial karena keberhasilan belajar matematika itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kognitifnya saja, tetapi juga oleh kondisi emosional siswa yang menyertai proses pembelajaran. Pada siang hari ini narasumber kita sudah membersamai kita. Apa kabar Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain? Sehat, Bu Anis. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu untuk membagikan ilmunya pada kami di siang hari ini. Sebelum memasuki sesi inti, izinkan saya membacakan profil singkat narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD meraih gelar doktor dari Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dengan disertasi tentang peningkatan kemampuan pemodelan dan penalaran matematis serta akademik self-concept siswa SMA melalui Interpretations Construction Design Model. Fokus kajian dari Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD ada pada pemodelan matematis, penalaran dan argumentasi matematis, serta desain pembelajaran inovatif. Lalu bidang keahlian dari beliau adalah psikopedagogis matematis. Baik, tanpa berlama-lama, untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke materinya. Kepada Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Bentar ya. Izin saya share screen dulu ya, Bapak Ibu, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bapak, Ya, sudah terima terlihat. kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Dekan Ekip, MSIKA, Profesor Dr. Haji Sutirna MPD, Ketua Jurusan MIPA, Bu Dr. Hanifah Nurus Sofiani MPD, para dosen S2 Pendidikan Matematika Unsika. Yang saya banggakan panitia mahasiswa S2. Kemudian para peserta di acara webinar series ini.
Jadi webinar series ini merupakan kegiatan kami yang pertama, series tahun pertama kami gitu ya, yang akan diselenggarakan setiap tahun gitu ya. Jadi tahun depan akan selalu ada webinar series Bapak Ibu. Jadi di akhir nanti di akhir penutupan webinar series ini itu sebagai jalan menuju ke seminar di tanggal 25 kami. Di tahun ini kami mengangkat tentang Pancawaluya. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dari series pertama kita sampai series terakhir ini di kita membahas tentang pencapaian emosi. Para narasumber sudah membahas tentang desain pembelajaran, inovasi pembelajaran, dan lain sebagainya. Tetapi di hari ini saya tidak akan membahas hal tersebut. Saya tidak akan membahas tentang desain pembelajaran yang baik buat siswa seperti apa, yang menarik buat siswa seperti apa, tapi kita lebih cenderung ketika siswa belajar matematika, apa yang ada di dalam benak mereka, apa yang dirasakan oleh mereka. Jadi fokus kita adalah lebih cenderung kepada siswa. Nah, pertama-tama Bapak Ibu, kita lihat dulu ada dua video ya Bapak Ibu. Bentar. Ini gambaran siswa kita ketika dikasih belajar matematika, ketika mereka belajar matematika. Apa yang terjadi? Jadi ketika Bapak Ibu mengajar memberikan soal ulangan ke mereka atau soal ujian ke mereka, apa yang mereka alami gitu. Nah, ini yang menarik buat kita. Jadi setiap orang mungkin beda-beda gitu ya. Setiap orang mungkin beda-beda. Setiap orang mungkin beda-beda. Jadi ketika Bapak Ibu ke siswa Bapak Ibu gitu ya. Berapa banyak siswa Bapak Ibu yang mengatakan tidak suka matematika? Jadi kalau ini menjadi idiom ya Bapak Ibu. Idiom yang sering muncul di skripsi, yang sering muncul di tesis, selalu muncul mengatakan matematika mata pelajaran yang tidak disukai. Itu idiom gitu. Idiom yang harus kita coba untuk selesaikan gitu ya. Kenapa mereka nggak suka? Gitu ya. Ini yang harus kita cermati. Gitu. Ini harus kita cermati. Seringkali gitu ya, seringkali ada kesan bahwa guru matematika tidak disukai sehingga kita merubah gitu ya, merubah paradigma menjadi matematika yang memang menyenangkan buat siswa. Tapi untuk menyenangkan buat siswa itu artinya ya kita tidak harus selalu ngasih ice breaking ya Bapak Ibu. Artinya adalah mungkin mungkin gitu ya kita nggak paham apa yang ada di dalam pemikiran mereka. Jadi kita bahas gitu ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya ketika kita ngasih soal ulangan, mungkin juga mereka akan bermain di dalam benak mereka itu adalah Bu, saya nggak bisa ngerjain soal ini. Pak, saya nggak pintar matematika gitu ya, dan lain sebagainya. Di situ kan akan muncul bermacam-macam ekspresi gitu, ekspresi gitu. Nah, fokus kita, concern kita membahas tentang pencapaian emosi gitu. Pencapaian emosi yang akan kita bahas itu dia combine antara kognitif, afektif gitu. Jadi emosi bukan mood gitu Bapak Ibu. Nah, di beberapa disertasi gitu atau tesis atau skripsi atau artikel memang bahwa unsur emosi ini nggak pernah disentuh gitu, jarang menjadi concern para peneliti. Tapi di tahun 2024 mereka ngegeser gitu. Nah, ini emosi merupakan faktor penting juga yang harus dianalisis gitu. Oke. Nah, pada dasarnya gitu ya, di balik nilai matematika siswa yang jelek gitu, di balik siswa yang pasif selama pembelajaran, ada emosi yang bekerja. Karena emosi itu tadi bekerja karena alasan yang logis. Gitu.
Jadi emosi itu bukan bukan sesuatu hal yang sifatnya mood gitu ya, yang dia datang secara tiba-tiba. Tapi emosi itu memang itu ada faktor faktor tertentu. Dia combine ada faktor secara kognitif dan dia juga ada faktor secara afektif. Nah, ketika siswa diberikan soal ulangan atau diberikan tugas, diberikan kuis, di benak mereka itu, di benak mereka itu ada dua hal. Ada dua hal. Yang pertama, saya bisa nggak nyelesainnya? Saya bisa nggak menyelesaikan soal matematika yang diberikan? Lalu yang kedua, apakah ini penting buat saya? Gitu. Jadi emosi itu berbicara sebenarnya stuck ya Bapak Ibu. Stuck itu artinya berbicara nilai diri gitu. Jadi dalam konteks kita tuh emosi itu adalah nilai diri seseorang. Jadi dia akan muncul ketika ada taruhan di situ. Nah, idiom kita bahwa kepintaran kepintaran itu dilihat dari sesuatu yang dia jago matematika, nilai dapat 10, pintar, itu idiom itu dikatakan itu pintar. Siswa pintar itu selalu diidentikan dengan matematika. Sehingga ketika siswa kita dapat nilai jelek di matematika, gitu, sehingga dia, aduh, saya nggak, bukan pintar, gitu. Nah, ketika hal itu muncul, maka akan menyebabkan, akan memberikan dorongan-dorongan terhadap sesuatu, dorongan-dorongan secara appraisal, dorongan-dorongan diri, penilaian diri akan menyebabkan beban kognitif dia itu menjadi nggak masuk. Gitu. Kita tahu bahwa matematik itu adalah sifatnya working memory, gitu. Jadi sebelum dia belum masuk dulu ke wilayah long term memory gitu. Jadi kita tuh melihat ada dua ya, ada short term memory, ada long term memory gitu. Nah, transisi kepada long term memory itu kan ada short term memory gitu. Nah, short term memory itu ditentukan oleh working theory gitu. Jadi ada satu teori tentang apa namanya di dalam otak kita. Jadi ketika siswa dikasih soal, dia kerja tuh nggak sekali Bapak Ibu. Dia akan lihat contoh soal, pernahkah contoh soal ini, serupa nggak contoh soal ini, pernahkah guru saya ngajarin. Jadi di otak dia tuh berproses Bapak Ibu. Dia akan mengaitkan, merelasikan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, ketika kita tidak memahami hal tersebut, apa yang terjadi di dalam diri siswa, maka itu nggak menuntun dia untuk menggapai lebih lebih baik. Gitu. Maka kita kasih istilah pencapaian emosi. Apa yang dicapai? Belajar. Melalui apa? Melalui emosi. Gitu. Melalui emosi. Gitu. Nah, ketika dikasih soal ulangan, kedua, ini penting nggak sih saya ngerjain matematika? Gitu. Penting nggak sih saya belajar matematika gitu. Nah, ini juga harus harus nggak bisa hanya sebatas diberikan kita ngasih domba ke siswa. Oh, matematik adalah ada dalam kehidupan sehari-hari. Enggak, dia harus paham dulu gitu. Dia harus memahami dulu gitu. Sama halnya kayak 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 kita kecil ya. Waktu kita kecil kan sama orang tua kita dikatakan jangan boros. Punya uang jangan boros, jangan jajan terus dan lain sebagainya. Ya karena kita kecil ya jajan mah jajan gitu. Tapi seiring waktu bahwa kita akan lebih memahami pengelolaan keuangan itu lebih baik gitu. Kita nggak boros. Kenapa? Karena kognitif kita udah sempurna. Gitu. Itu analoginya. Tapi siswa kita tuh enggak. Jadi terkadang suka lucu saja gitu, suka lucu gitu ya. Misalnya ada guru yang sedang S2 gitu ya, dikasih sama dosennya soal yang berat, diberikan ke anak SMP. Ya sampai sampai kapanpun dia nggak bisa selesai. Atau di kami gitu di dosen gitu ya. Ngasih soal dia dia sedang kuliah S3 misalkan. Dikasih ke anak S1 ya dia nggak akan bisa memahami karena beda tahapan kognitifnya. Pengalaman yang berbeda. Begitu pula ketika kita ngasih soal ke siswa kita gitu ya. Ya dia udah beda, secara psikologis dia beda, secara kognitif dia beda ya. Nah, ini yang akan kita diskusikan bersama-sama gitu ya Bapak Ibu.
tentang pencapaian emosi di dalam pembelajaran matematika, gitu ya. Ini yang akan kita diskusikan. Jadi saya bukan ahli di dalam emosi gitu ya, tapi kita sama-sama belajar gitu. Kita sama-sama belajar. Gitu. Nah, ada sejarah dulu, ada dua sejarah Bapak Ibu. Jadi emosi itu dulu dianggap eh, terpisah gitu. Makanya di zaman Yunani kuno itu dia membagi emosi itu menjadi dua, gitu ya. Dia membagi emosi itu menjadi dua. Satu bahwa apa namanya ada yang namanya mind akal gitu ya, kemudian yang kedua body atau emotion, dua. Dia merupakan dua hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Zaman Yunani kuno tuh dia membagi dua, sehingga beberapa filsuf Yunani zaman dulu mengatakan bahwa memang emosi dan tubuh itu penting gitu, tapi emosi itu selalu dianggap mengacaukan akal gitu ya, selalu mengacaukan akal. Jadi dia membagi dua. Sehingga ada Descartes itu mengatakan cogito ergo sum gitu. Artinya aku berpikir aku ada. Dia membuang emosi. Sehingga di zaman dulu, zaman Yunani kuno tuh akal tuh selalu memiliki derajat yang lebih tinggi. Emosi dalam hal ini tubuh gitu ya, dia lebih rendah dan harus dikendalikan. Nah, kemudian gitu ya, seiring waktu agak sedikit modern gitu, terjadilah suatu internalisasi norma sosial emosi melalui aturan sopan santun. Jadi karena emosi dianggap berbahaya, rasa marah berbahaya, kemudian rasa sedih berbahaya, dan lain sebagainya. Kalau rasa marah ini tidak dikendalikan, ini akan menyebabkan chaos. Maka muncullah suatu aturan, ada aturan-aturan di dalam sosial kita. Dulu zaman dulu tuh yang namanya bunuh dan membunuh itu kan hal yang lumrah zaman dulu ya. Zaman dulu jauh zaman zaman sebelum eh, manusia akal tumbuh gitu. Itu maka muncullah aturan. Aturan yang pertama tuh muncul bisa dari agama. Agama memberikan aturan, norma-norma itu yang dia mengendalikan emosi. Mau agama apapun itu, dia memberikan suatu way of life, gitu, pandangan bagaimana pengelolaan emosi. Nah, lalu dari pengendalian itu menjadi menginternalisasi seseorang, menginternalisasi seseorang sehingga dia bisa mengontrol emosi tersebut. Ini era klasik. Kemudian ada masa-masa modern, zaman-zaman modern. Di zaman modern, ini sudah maju lagi, memandang bahwa emosi itu satu kesatuan yang satu paket. Jadi ketegangan antara rasionalitas akal dengan emosi itu menjadi satu kesatuan. Meskipun rasionalitas masih dianggap penting, tapi emosi diakui peran. Nah, zaman modern, jadi semenjak revolusi lah, orang-orang modern tuh yang namanya emosi itu awalnya dari aturan luar masuk ke kontrol diri, self control. Kita ini, manusia ini kan, hebatnya manusia ini, dia bisa menilai dirinya sendiri. Ada 4 penilaian manusia, self concept bahasanya. Yang pertama misalkan intrapersonal self concept. Kemudian ada yang namanya academic self concept. Dia bisa menilai dirinya sendiri dalam perspektif akademik. Untuk menilai dirinya sendiri gitu ya, dia akan selalu internal comparison gitu, penilaian diri di dalam secara internal atau eksternal. Jadi dari aturan luar tersebut masuk ke kontrol diri. Jadi emosi itu tidak lagi dianggap musuh gitu, tetapi menjadi tanggung jawab pribadi untuk selalu dikendalikan. Jadi pada dasarnya individu itu diminta untuk mengatur emosi, mengatur perilaku tergantung situasi sosial. Jadi emosi misalkan rasa sedih, rasa marah, dan lain sebagainya, orang menjadi lebih sensitif terhadap penderitaan orang.
muncul hal tidak nyaman melihat kekerasan dan hal-hal yang kasar. Karena dia sudah menggabungkan dia. Gitu. Atau bahkan secara ilmiah, Darwin melihat bahwa emosi ini merupakan hasil dari suatu evolusi. Gitu. Kemudian muncul beberapa teori gitu ya, teori sosiologis. Jadi emosi itu tidak lagi ditekan, tetapi mulai diakui dan dipahami. Ini PR kita sebagai seorang pendidik. Jadi emosi itu nggak jangan ditekan, tapi kita pahami. Ini emosi ini munculnya dari mana? Anxiety, rasa cemas dia terhadap matematika, cemas ketika jam pelajaran matematika, gitu ya. Aduh, kok hari Selasa lagi saya ketemu matematika. Aduh, hari Kamis lagi saya ketemu parapik. Itu kan anxiety. Kita harus pahami dulu asal muasal munculnya dari mana. Gitu. Aduh, mau UTS lagi, gitu. Jadi harapan kita bukan lagi anxiety, ya, kecemasan yang dimiliki oleh siswa, tetapi pride, bangga, tetapi enjoy, excited dia ketika dia belajar matematika. Dan itu nggak bisa, namanya dipaksakan. Kita harus meng-create itu. Kita harus meng-create emosi-emosi positif itu ada di siswa. Nah, yang awalnya emosi itu ada aturan dari eksternal, mulai masuk ke kesadaran individu. Siswa itu harus memahami, bagaimana memahami. Nah, zaman sekarang, gitu ya. Emosi itu tidak lagi dilihat sebagai dikotomi antara rasionalitas dan emosional, tetapi kombinasi di antara keduanya. Bagaimana stress management, gitu. Bagaimana kita mengelola rasa stres, bagaimana kita mengelola rasa marah, atau keterhubungan di antara marah, sedih, dan lain sebagainya. Jadi bukan lagi urusan individu, bukan urusan masyarakat, tapi urusan yang sifatnya ini penting gitu. Gitu. Jadi ciri hak, ciri ini penting gitu. Jadi emosi tidak hanya dialami, tapi juga bisa dikomodifikasi gitu. Dimodifikasi, emosi itu bisa dimodifikasi. Yang awalnya yang awalnya misalkan cemas menjadi joy gitu. At least menjadi relief dia. Dan emosi ini merupakan bagian dari proses pembelajaran. Gitu. Saya nggak akan bahas desain pembelajaran inovatif seperti apa. Cuma yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita memberikan kontrol and value terhadap siswa di dalam pembelajaran matematika. Gitu. Jadi emosi itu beda dengan mood, Bapak Ibu, dalam konteks kita diskusi hari ini. Jadi emosi itu bukan sesuatu yang kita rasakan, tetapi sesuatu yang kita kelola, yang kita tampilkan, yang kita gunakan dalam pembelajaran matematika. Gitu. Iya, iya, kita sama-sama pendidik, Bapak Ibu. Kita sama-sama pendidik. Ketika kita ngajar aja di kelas gitu, kan secara facial expression kita bisa lihat mana siswa kita yang benar-benar mengikuti pembelajaran, itu ya epistemiknya, mana yang enggak. Kan terlihat respon dia bored, bosan dalam pembelajaran, kemudian dia sedang menikmati pembelajaran, atau dia cemas dalam pembelajaran. Nah, PR kita adalah bersama-sama bagaimana kita membuat emosi-emosi siswa kita sifatnya positif, yang sasaran akhirnya emosi itu menjadi suatu variabel moderat dia untuk berhasil di dalam proses pembelajaran. Oke. Mengapa penting? Mengapa penting kita mempelajari emosi? Satu, biasanya kan karena kita selalu menganggap bahwa emosi itu pengganggu rasionalitas. Enggak, Bapak Ibu. Enggak. Namun demikian, emosi itu mengganggu tujuan seseorang.
Ya, ketika marah, misalnya ketika siswa kita marah dikasih soal, ya dia juga nggak bisa. Ketika siswa kita sedih, gitu, apakah dia bisa menyelesaikan soalnya? Juga nggak bisa. Kan PR kita itu adalah di mana nih asalnya? Ini di mana asalnya? Kemudian emosi positif itu, kan kita harapannya mengasih emosi positif ya. Emosi itu membantu menentukan ulang apa yang sebenarnya penting buat seseorang. Kenapa? Memang rasionalitas membantu kita berpikir secara sistematis dan konsisten, tetapi emosi memberikan arah apa yang layak dipikirkan dan apa yang layak diperjuangkan. Ketika siswa kita bangga terhadap nilai matematikanya, ketika siswa kita menikmati kelas pembelajaran matematikanya, ketika siswa kita sedih, kita nggak masuk ke kelas, ketika siswa kita sedih, kita nggak ngasih PR, itu bagus. Kenapa? Karena emosi memberikan arah apa yang layak dipikirkan dan apa yang layak diperjuangkan. Jadi implikasi dari emosi itu sangat penting di dalam pembelajaran matematika. Ada dua yang saya cermati. Satu, emosi itu sebagai penanda makna belajar siswa. Kan emosi itu macam-macam Bapak Ibu. Siswa kita bosan itu banyak aspek. Mungkin bisa disebabkan oleh dua. Satu, soalnya terlalu ringan, gurunya ringan ngasih soal. Bagi siswa yang pintar, ngapain sih dikasih soal? Seringkali kan siswa kita tuh mainin apa namanya pulpen cetak 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 cetak. Kemudian lihat jam di situ ya. Aduh, lihat apa gitu. Duduknya sudah geser lagi. Itu kan kebosanan, bored gitu. Itu kan kenapa itu bisa muncul? Itu kan sebagai tanda rasa bangga gitu kan. Ketika kita lihat gitu ya, misalnya kita kasih soal ulangan, kemudian dia dikasih sama kita nilai ada feedback dari kita. Dapat 10, dapat 8 kan akan muncul tuh emosi bangga dan lain sebagainya. Atau sedih, sedih gitu dikasih soal, lu sedih nih gitu saya bisa baca soalnya aja gitu. Kalau saya ngajar Bapak Ibu gitu. Saya ngajar gitu ya, misalnya yang paling berat sekalipun gitu ya. Misalnya tentang pembuktian suatu teorema itu kan emosi macam-macam itu. Ada yang bosan, ada yang marah, ada yang cemas, ada yang menikmati. Wah, semua itu ada. Semua itu ada. Semua itu ada. Terkadang ada orang yang bisa tidak memperhatikan gitu, atau ada orang yang bisa mengendalikan emosi. Nah, peran guru di sini bukan menghilangkan. Agak sulit menghilangkan karena emosi itu sifatnya internal. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah mengelolanya agar bisa tetap produktif. Meskipun dia cemas, produktif. Dia cemas ulangan, tapi ujung-ujungnya nggak lagi cemas. Jadi pride, gitu. Jadi bangga. Nah, lalu yang berikutnya, emosi ini merupakan pondasi di dalam mendesain pembelajaran. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Jadi kalau mau ada nanya silakan dulu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu. Nah, kenapa emosi penting di dalam mendesain pembelajaran? Karena sangat penting bagi guru ya, untuk melihat tugas seperti apa yang akan kita siapkan buat siswa yang akan memancing keterlibatan emosional siswa. Ketika konteks yang kita berikan cukup hidup dalam tanda kutip, memacu rasa siswa itu ingin tahu. Makanya kan ibu-ibu sering senang nonton drama Korea, senang nonton drama Cina gitu ya. Nyonya saya, istri saya tuh senang kemarin nonton dari drakor ke drama Cina. Karena di film itu selalu dimainin emosinya.
bawa sedih, setelah dibawa sedih, bawa marah, bawa senang terus. Dan apa ya, kalau keterlibatan emosi yang mendalam akan terus-terusan lagi. Yang keseringan siswa kita dikasih rasa cemas. Kasihlah rasa pride buat dia. Kasihlah rasa bangga buat dia. Ya asumsikan saja Bapak Ibu nonton sinetron gitu. Sinetron itu kan turun naik gitu ya. Turun naik gitu. Itu Bapak Ibu. Oke. Kenapa emosi bisa muncul? PR-nya, pertanyaannya. Kenapa emosi bisa muncul? Emosi bisa muncul. Untuk menjawab itu, kita ada satu perspektif teori gini. Ada yang namanya emotional balance. Jadi bagaimana orang menilai, mereflektifkan suatu emosi yang dialami, dimaknai sebagai sesuatu hal yang menyenangkan, tidak menyenangkan, atau ambivalen. Jadi emotional balance setiap orang itu beda-beda. Satu, bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan, atau ambivalen. Sehingga tadi saya bilang, di kelas sendiri pun emosinya beda-beda. Ibu gua ngasih ice breaking aja misalkan. Ada supaya anak tuh senang gitu ya. Supaya apa namanya nge-refresh lagi mereka gitu. Tapi kan mungkin ada aja orang yang nggak seneng. Ada siswa yang nggak seneng, bosen. Ini kasih ice breaking terus sih gitu. Saya kan pengen belajar. Kenapa? Karena tadi apa yang dirasakan oleh dia sesuatu hal yang menyenangkan, tidak menyenangkan, sifatnya dinamis, sangat dinamis ini. Kan kalau kognitif agak lama ya. Belief paling lama. Afektif itu kan bisa cepat. Gitu. Nah, karena sifatnya dinamis itu, dia sangat bergantung kepada konteks individu, konteks sosial, dan situasional. Emosi bukan sekedar label positif, negatif. Marah, negatif. Cemas, negatif. Bosen, negatif. Sedih, negatif. Bukan hanya sebatas itu. Emotional balance lebih kita memahami nilai dari suatu emosi. Cemas, cemas karena apa? Marah, marah karena apa? Sedih, sedih karena apa? Kemudian fungsinya dan maknanya. Sehingga kita sebagai guru BK, bukan guru matematik, bukan hanya sebatas ngajarin materi, kita juga sebagai guru konseling buat mereka. Bagaimana mereka bisa memahami emosi dan dia bisa mengeluarkan emosi positifnya. Emosi positif sehingga muncul di dalam pembelajaran. Nah, emosi positif versus emosi negatif. Frustasi ketika menyelesaikan soal justru bisa mendorong seseorang untuk belajar lebih dalam. Dikasih soal misalkan, dia frustasi nggak selesai-selesai nih soal. Ada dua hal yang akan terjadi ketika dikasih soal yang sulit. Satu, siswa akan semakin tertantang untuk menyelesaikannya. Dua, dia akan meninggalkan. Kan gitu. Bukan berarti emosi negatif ini jelek, tapi ketika dia bingung tadi, itu merupakan titik awal terhadap suatu konstruksi konsep matematika. Maka sangat penting kita bisa melihat, memahami siswa kita. Dia muncul emosinya kenapa? Gitu. Apa penyebabnya? Nah, kita bantu. Sehingga emosi ini menjadi variabel moderat dia untuk sampai kepada pencapaian belajarnya dia. Kenapa? Karena emosi merupakan proses evaluatif. Ketika siswa berkata, soal ini menjengkelkan, soal ini sebel saya dengan soal tadi, saya nggak suka tadi, ketika ini saya marah atau apapun. Itu bukan hanya sebatas reaksi emosional, Bapak Ibu. Tapi itu bentuk evaluasi terhadap kompleksitas tugas. Ketika siswa kita misalkan dikasih ulangan, kemudian dia kecut, kemudian apa, itu
Kita harus evaluasi, ada apa gitu. Nah, reaksi seperti menarik, aneh terhadap soal kontekstual, Anda Bapak Ibu ngasih soal kontekstual, respon menarik dari siswa atau kok gini sih gitu. Itu sebenarnya bisa memicu keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Pertanyaan, memang tidak mudah. Ibu Bapak ngajar 30 ke atas di satu kelas. Ibu Bapak harus melihat semua. Memang betul tidak mudah. Tapi kita harus pahami dulu. Seringkali gitu, terutama di dalam culture kita ya, kultur kita. Siswa itu terkadang menahan diri untuk tidak bertanya. Takut. Kenapa? Takut terlihat tidak pintar. Karena tadi ada idiom kepintaran seseorang tuh. Kalau dia pintar matematik, dia bisa jago matematik, dia katakan pintar. Padahal enggak gitu kan. Sehingga saya pernah loh Bapak Ibu dicap sebagai dosen terkiller 5 tahun berturut-turut gitu. Nggak bangga gitu. Saya pengen melihat siswa saya itu joy. Saya pengen melihat mahasiswa saya itu dia menikmati dan dia pride terhadap nilainya gitu. Nah, ekspresi emosi misalnya seperti bingung itu sering dianggap negatif secara sosial. Bingung. Tapi secara kognitif itu penting. Banyak sekali matematikawan muncul, teorema matematika muncul karena kebingungan sesuatu. Misalkan contoh, misalkan di dalam konteks SDG ya, Sustainable Development Goals gitu ya. Yang sekarang deh, misalkan energi, misalkan krisis energi gitu ya. Karena perang dan lain sebagainya. Kok begini, kok begini, kok begitu, kok begini. Itu kan sebenarnya secara tidak langsung dari kebingungan kita, harga plastik naik, harga ini naik, harga ini naik, harga ini naik. Ibu-ibu tuh paling pinter dia secara kognitif mengatur tata kelola keuangan. Awalnya dari emosi. Akhirnya adalah, akhirnya adalah, kita harus memaintain itu. Kenapa? Karena emosi dinamis. Ketika dinamis, jangan buru-buru ngilangin emosi negatif. Ketika siswa kita misalkan tadi misalkan si hal yang negatif, bingung dan lain sebagainya, jangan buru-buru dihilangin. Tapi kita pahamin dulu apa nih. Kayak contoh, kebingungan itu merupakan titik awal untuk mengkonstruksi suatu konsep. Jadi fokus kita adalah bagaimana emosi itu berfungsi dalam proses pembelajaran. Kan kalau saya lihat di dalam struktur kita, itu kan ada sosio-emosional. Lebih cenderung kepada emosi yang dikelola secara sosial. Tapi yang sangat penting ini adalah, kalau menurut saya adalah, siswa pahami dulu, kita pahami dulu apa yang ada di dalam benaknya dia. Jadi, emosi itu kita gunakan sebagai bagian dari desain pembelajaran, bukan sebagai gangguan. Nah, bagaimana caranya? Sebelum ke situ, ada yang namanya hedonicity tone. Dia menunjukkan rasa senang atau tidak menyenangkan terhadap sifat emosi. Jadi, rasa senang tidak menyenangkan bukan sifat tetap, tapi hasil kesadaran, hasil penilaian kita terhadap pengalaman emosional dan konteks. Jadi secara hedonik gitu ya. Hedonik itu emosi itu ya sama menyenangkan, positif, negatif. Itu bukan sifat yang tetap, tapi hasil kesadaran. Jadi makanya dalam konteks kita di sini, emosi itu beda dengan mood. Emosi itu datang dari kesadaran dan berdasarkan penilaian kita terhadap pengalaman emosional tertentu atau konteks tertentu. Kualitas rasa senang tidak senang dari suatu pengalaman perasaan itu yang akan melabeli kita. Jadi, emosi itu tidak otomatis memiliki valiansi yang tetap.
Rasa menyenangkan, tidak menyenangkan adalah kesadaran tingkat kedua. Kenapa dikatakan tingkat kedua? Lapisan pertama kita merasa marah, senang, takut. Lapisan yang kedua kita menilai rasa senang, takut ini enak atau enggak, ini baik atau enggak, ini buruk atau enggak. Yang penting kita tuh bisa mengepus siswa kita tuh penilaian yang kedua, value diri. Tidak hanya kontrol diri, tapi value diri. Implikasi dari hedonik ini, kecemasan matematik tidak selalu negatif secara absolut. Dia bisa berubah rasa puas ketika berhasil menyelesaikan. Frustasi di dalam menyelesaikan masalah matematika, level pertama mungkin nggak enak. Kecemasan, kok nggak bisa saya nyelesain ini? Kenapa sih saya nggak bisa? Dan sebagainya. Harapan kita naik ke proses yang kedua. Dia sudah punya kontrol diri, dia sudah punya value diri, sehingga ketika dia berhasil, merupakan sesuatu proses yang sangat berharga. Peran guru ini sangat krusial. Kenapa? Karena akan membantu siswa untuk menilai dirinya. Tadi saya bilang, kita diberikan keistimewaan oleh Tuhan kita untuk bisa menilai diri. Maka, ada satu perspektif di sini. Ini data, bagaimana muncul emosi sebenarnya. Jadi, emosi itu pada dasarnya awalnya itu muncul dari struktur sosial tadi. Dikendalikan oleh struktur sosial. Ini menurut teori sosiologi, bahwa emosi itu muncul karena struktur sosial. Kemudian juga ada karena culture, budaya. Jadi kita merasakan emosi, rasa marah, rasa sedih, rasa senang, rasa bangga atau apapun itu karena dipengaruhi lingkungan sosial. Contoh yang sederhana tadi. Siswa takut aja. Bertanya, takut menyalahkan temannya, takut mengkoreksi kesalahan yang dilakukan oleh temannya karena kultur sosial. Karena kultur sosial. Nah, dari struktur sosial tadi, itu dipengaruhi oleh tiga aspek. Satu, keragaman peran sosial, individual, dan peran media. Apalagi zaman sekarang, media itu kenceng banget Bapak Ibu, yang bisa mempengaruhi emosi di situ. Ya ketika saya sendiri nggak jago masak, istri saya yang jago masak. Terus tiba-tiba kan ada, kalau ingin gasnya aman, matikanlah kompor katanya kalau masakan sudah matang. Saya baca, loh kok kan langsung saya ngapain sih ada kayak gini gitu. Itu kan peran media itu berpengaruh sih. Nah sehingga dari struktur sosial itu membentuk seseorang untuk menyadari dirinya dan merefleksikan emosi diri. Di kelas itu struktur sosial. Culture, kita punya budaya sebenarnya di matematika. Ada yang namanya socio-mathematical norm. Norma-norma sosial di dalam matematika. Apa aja sih norma-norma sosial di dalam matematika? Satu, saling mengemukakan pendapat, saling membenarkan. Dia berani ngebantah kalau itu salah, memberikan penjelasan atas jawaban. Itu matematika sosial, norma matematik sosial. Norma-norma sosial yang ada di dalam matematika. Kemudian budaya juga. Boleh nggak ada aturan yang kita tunjukin emosi itu? Seringkali kan siswa kita, apakah Anda paham? Paham. Dia paham, paham. Senyum dia. Karena ada cultures yang main di situ. Sehingga muncul persepsi gitu. Bagaimana seseorang akan memahami situasi sosial di sekitarnya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi, ketika kita memahami emosi secara keseluruhan, harapan kita adalah bagaimana siswa kita merasakan emosinya dan bagaimana siswa kita bereaksi terhadap emosinya. Mungkin bisa jadi emosi yang dirasakan itu negatif, tapi kenyataannya setelah kita olah sedemikian rupa akan muncul emosi yang positif. Oke, tadi saya singgung. Emosi itu ada dua nih, emosi positif, emosi negatif. Gitu. Apa sih emosi positif, emosi negatif?
Emosi positif itu mempengaruhi prestasi siswa melalui peran mediasi perilaku kognitif, metakognitif, dan pengaturan diri. Contoh, senang. Ketika siswa kita senang di kelas kita, 2 jam pelajaran di kelas kita, itu kan memediasi perilaku kognitif. Ketika siswa bangga terhadap nilai-nilai dia, bangga terhadap kemampuan dia akan memediasi perilaku kognitif. Sebaliknya, emosi negatif, rasa marah. Siswa cemas ketika ujian, gugup, nggak nyaman, dan seterusnya. Itu akan memberikan pengaruh terhadap prestasi dia. Sedih dan lain sebagainya. Kemudian kekhawatiran gagal dalam ujian. Itu kan kognitif. Kemudian detuk jantung naik. Duduk, duduk, duduk. Psikologis ya. Ketika dia takut gagal, dia memperbaiki dirinya, dia mengelola diri dengan baik, dia kontrol diri dengan baik, maka akan mewujudkan suatu situasi atau motivasi. Ujung-ujungnya apa? Muncullah suatu ekspresi. Bangga dia. Jadi yang awalnya negatif, kalau dikelola dengan baik, sebaik-baiknya, akan hasil ke positif. Begitu pula sebaliknya. Kalau siswa kita terlalu over pride, terlalu bangga, berlebihan, terlalu senang berlebihan, itu menjadi hal buruk juga pada kemudian hari. Maka ada 2 hal. Ketika kita menjadi guru matematika, kita harus melihat, membuat siswa kita itu memiliki kontrol yang baik, value yang baik. Jadi ketika Bapak Ibu ngasih soal ulangan ke siswa kita, kan tadi di awal saya bilang, ada 2 di dalam otak mereka. Saya bisa nggak nyelesainnya? Lalu yang kedua, ini penting nggak buat saya? Harapan kita, siswa ini memiliki kontrol yang baik, value yang baik. Ketika dia memiliki kontrol diri yang baik, memiliki harga diri yang baik, nilai diri. Nilai diri itu, saya bisa nih masuk ke S3 ITB, saya bisa kok S2 di Unsika, saya bisa kok dapat ini kan nilai diri, nilai diri. Jadi siswa itu harapan kita tuh siswa itu memiliki value, perceived value yang baik. Kalau ada stigma yang mengatakan jago matematik dianggap bakat, saya nggak berbakat matematika, itu keliru. Karena akan menghancurkan kontrol diri. Ya. Matematika bukan alat ukur kepintaran. Kalau dia sebagai alat ukur kepintaran, maka siswa yang rendah matematika akan malu dan rendah diri. Karena matematika menjadi suatu identitas diri. Kan matematika diajarkan Bapak Ibu sampai SMP, SMA itu bukan dia jadi seorang matematikawan, tidak. Dia melatih pola pikir. Dia bisa bernalar, dia bisa mengemukakan penjelasan atas jawaban, dia bisa mengaitkan antara kehidupan nyata dengan dunia sehari-hari, dia memiliki kemampuan logik yang baik, dia melatih siswa kita untuk kritis, bukan menjadi seorang matematikawan. Anak SMP dikasih soal pembuktian, dia nggak bisa, makin stres dia. Tapi matematika memberikan arahan, dia bagaimana memberikan penjelasan atas jawaban, membenarkan, melatih cara berpikir kritis, kreatif, konstruktif, dan lain sebagainya. Merelasikan, melihat keterhubungan di antara semuanya. Itu tujuan matematika, bukan jadi seorang matematikawan. Anak saya nggak bisa perhitungan-perhitungan aja. Ya itu masih procedural knowledge-nya. Tapi ketika tambah-tambahan, kan kita melihat logika berpikir. Toh matematik itu juga awalnya dari common sense kita. Contoh, sebagian akan selalu lebih kecil daripada keseluruhan. Anda punya sebagian, akan selalu lebih kecil daripada keseluruhan. Oh iya memang. Himpunan bagian akan selalu lebih kecil dari himpunan semesta. Kan gitu. Itu dibuat simbolisasi. Kan itu dari matematik. Anak saya nggak bisa Pak perkalian. Perkalian ada penjumlahan berulang. Oh iya 2 tambah 3 berapa dan terusnya. Ya semakin Anda tambahin jumlah sesuatu, maka itu kan logika berpikir penjumlahan. Konseptualnya dari mana? Jadi
Jangan pernah menganggap matematika adalah suatu dogma. Matematika itu suatu bahasa. Matematika bukan ilmu pasti. Tergantung dari konteksnya. Kenapa Pak bukan ilmu pasti? Ya, Anda lihat beberapa buku teorema. Yang ini ngomong teorema satu, di sana ngomong masih lema. Karena logika berpikir sebenarnya. Ya awal dari common sense. Anda lihat beberapa postulat geometri Euclid. Itu dari logika berpikir. Contoh sederhana misalkan well ordering principle. Itu kan dari logika berpikir. Kalau saya punya sekumpulan sesuatu, pasti ada yang paling kecilnya di situ. Ada ngumpul nih orang-orang, oh pasti ada yang paling kecil tuh di situ. Apakah berat badan? Apakah tinggi badan? Akhirnya dibuat formulasi menjadi well ordering principle. Yang kita ajarin itu kan logika berpikirnya. Jadi matematika itu bukan alat ukur kepintaran, tapi kita melatih siswa kita. Oke. Nah, emosi di dalam pembelajaran itu ada tiga, Bapak Ibu. Tiga. Satu, ketika di kelas. Namanya, ketika di kelas. Emosi itu muncul ketika di kelas. Ketika situasi belajar dia di rumah. Atau ketika di ujian. Jadi emosi yang dihasilkan selama dia ngerjain soal baik di kelas, di rumah, atau dimanapun dia, itu akan simpan ke dalam memori emosional siswa. Kalau kita ngajarin yang membuat siswa kita menyenangkan, bukan guru menyenangkan, toh kita bukan badut Bapak Ibu. Yang harus siswa kita senang dan sebagainya, kita bukan badut. Kita ngasih ice breaking dan seterusnya, kita bukan MC yang harus ice breaking, enggak. Kita bukan badut yang harus membuat mereka tertawa, enggak. Tapi kita mendesain kepada mereka, mereka mau duduk manis di situ, tersenyum, senang dan sebagainya. Ini formula kita yang harus kita pikirkan. Kita ngasih soal Bapak Ibu, harapan kita ngasih soal nih. Siswa bisa ngerjain semua. Harapan kita kan begitu, nilainya bagus. Tapi kita lihat tuh soal yang seperti apa yang bisa mereka kerjakan. Makanya kita nggak boleh ngasih soal yang apa yang mereka pahami, berarti mudah dong. Kita nggak boleh ngasih soal yang tidak mereka pahami, sulit dong. Tapi kita ngasih soal apa yang mereka tidak pahami, tapi mereka mampu untuk paham. Kompleksitasnya di situ yang bermain. Nah, memori emosional ketika yang terjadi baik ketika di kelas, ketika suatu situasi belajar, situasi ujian, itu akan masuk ke memori dan itu akan memberikan penjelasan kepada mereka perilaku-perilaku mereka. Mungkin orang nggak suka matematika, ada pengalaman masa lalu ketika SD, SMP, SMA, dia ditertawakan ketika salah, dicemooh oleh gurunya. Nu gitu aja gitu bisa nggak buktikan. Oh yang gitu aja nggak bisa ngejumlahin. Oh seperti itu anak jelek. Itu kan masuk ke memori emosional dia. Rasa sedih itu masuk. Kenapa? Terjadi di kelas. Mungkin dia ditertawakan ketika dia disuruh tampil ke depan oleh temannya. Ketika dia bertanya nggak ngerti, masa gitu aja nggak ngerti. Itu akan menyebabkan hal seperti itu. Kita paham terhadap apa yang terjadi dalam siswa. Siswa kita itu bukan kita. Usia mereka kan di antara sampai 17, 16 tahun ke bawah. Kita udah lewat fase itu. Mungkin kita juga waktu SMA ditertawakan sama guru kita. Jangan pernah Jangan pernah menggunakan apa yang baju kita pakai terhadap apa yang ada di dalam diri siswa kita. Karena otaknya belum berubah, pengalaman yang berbeda. Nah, ada satu ahli yang mengatakan tentang emosi, Bapak Ibu. Namanya Pekrun. Jadi Pekrun ini, kalau Bapak Ibu ingin mengendalikan emosi, cukup dua yang harus dipikirkan. Kontrol diri, value diri. Maka dikatakan kontrol value diri. Kontrol diri adalah keyakinan individu terhadap mengendalikan hasil dan tindakan mereka. Kontrol diri. Ini penting. Kalau mau ujian, ada yang ngajak main. Oh, enggak dong. Saya mau ujian nih. Kontrol diri. Ketika lagi ngajar di kelas, penting buat kita memahami siswa kita. Penting belajar matematika. Menyebabkan kontrol diri. Sehingga dia akan ke distract sama siapapun.
Karena dia menganggap matematika itu penting. Dia akan menganggap sekolah itu penting. Penting buat kontrol. Dia nggak akan kemana-mana. Sangat perlu buat siswa itu bisa mengontrol diri yang baik. Kontrol diri yang baik. Orang yang sukses adalah orang yang bisa mengontrol diri yang baik. Persepsi kontrol yang tinggi, dia memiliki kontrol yang tinggi, itu akan menyebabkan emosi positif yang baik. Contoh, bangga, kepuasan terhadap sesuatu. Kalau kontrol yang rendah, menghasilkan emosi negatif, seperti rasa apa? Cemas. Ibu, misalkan, anak-anak, minggu depan kita ulangan. Wah, panik. Tiba-tiba Bapak Ibu masuk ke kelas, anak-anak, kita kuis ya. Kalau siswa kita memiliki kontrol yang baik, tenanglah, dia akan memain. Tadi saya bilang, emosi itu memberikan arah terhadap kognitifnya. Kalau sudah cemas duluan, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Maka jadilah guru yang menyenangkan, bukan menjadi badut. Jadilah guru matematika yang menyenangkan. Kita bukan badut loh supaya siswa kita senang. Enggak. Kita harapannya dia memiliki kontrol yang baik. Kemudian ada value, nilai. Dia harus memiliki nilai penting terhadap sesuatu. Ketika dikasih soal sama Bapak Ibu, sama dosen, sama siapapun, dia akan memiliki oke, guru ngasih nilai, ngasih soal ke saya tujuannya baik. Guru ngasih PR ke saya tujuannya baik supaya saya belajar dan sebagainya. Ngasih ulangan supaya saya ingin tahu keberhasilan saya di mana. Pentingnya feedback, umpan balik ke siswa. Terkadang kan, ya mungkin saya, Bapak Ibu tidak. Saya ngasih soal, nggak pernah diperiksa tuh sama saya. Dah, yuk ulangan, yuk kumpulin ulangan. Kalau nggak ada feedback, gitu rendah nilainya dia. Value diri. Ibu bapak ngasih soal yang misalnya kontekstual. Misal, orang pegunungan dikasih soal konteksnya pantai, ya nggak masuk. Harus ada nilai yang baik, sehingga dia memiliki nilai diri. Tadi saya bilang, orang itu diberikan kelebihan untuk bisa menilai dirinya, mempersepsikan dirinya. Siapapun dia, mau anak kecil, dia akan bisa menilai dirinya. Ketika siswa kita mengatakan, oh saya bisa loh ngerjain ini, otomatis dia ada dua penilaian. Dia nilai terhadap kemampuan di materi sebelumnya atau mata pelajaran yang lain, dan dia juga membandingkan dengan siswa yang lain. Internal comparison sama external comparison. Jadi peran guru itu adalah bagaimana menciptakan kontrol yang baik buat siswa, nilai yang baik buat siswa. Kenapa ini muncul nih Bapak Ibu? Ini saya suruh nih, mahasiswa saya, Anissa yang kebetulan moderator, Asya, Tariska. Coba kamu masuk deh ke pencapaian emosi. Karena tren itu muncul Bapak Ibu. Saya dulunya nggak tertarik terhadap emosi. Karena dulu saya berpikiran bahwa emosi itu seperti mood, bisa turun cepat naik gitu. Beda dengan kognitif. Mungkin karena saya dijejali matematik dulu mengatakan, oh matematika itu kognitif semua. Tapi saya tiba-tiba entah kapan ya, waktu tahun 2024 tuh ketika saya lagi habis ngajar, ada mahasiswa saya yang sedih, sebelahnya marah, sebelahnya bangga setelah dikasih soal soal kuis gitu. Terus tiba-tiba saya duduk di ruang prodi, kok ada emosinya begitu ya beda-beda gitu. Tiba-tiba entah entah apa, ada email tuh dari salah satu pengelola jurnal dari luar negeri ZDM dari Jerman. Dia ngasih achievement emotion. Oh, apa ini? Gitu. Saya pelajari. Ternyata memang tren di pendidikan matematika muncul di 2024 atau paling ini 2016. Di luar itu sudah muncul, oh emosi itu penting dikaji, gitu, dianalisis dan seterusnya. Nah, jadi emosi itu dibagi menjadi tiga. Ada aktivitas emosi,
Ada emosi yang sifatnya prospektif, ada emosi yang sifatnya retrospektif. Aktivitas emosi itu yang terjadi selama pembelajaran berlangsung, yang hari itu terjadi. Joy, menikmati, tenang, marah, frustasi, bosan, hal itu terjadi. Misalkan jam sekarang muncul nih emosi, bosen ngedengerin omongan Pak Rapik, hari itu terjadi emosi. Sifatnya activity emosi. Frustasi, tenang, dengerin, menikmati, ibu bapak menikmati obrolan dari saya. Hari ini terjadi. Di kelas itu, aktivitas emosi itu, misalkan bapak ibu ngajar hari Jumat jam 8 sampai jam 10, aktivitas emosi itu muncul di situ. Ketika 11 lebih, itu bukan lagi aktivitas emosi, geser. Retrospektif namanya. Yang dia disebabkan oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain. Malu, marah, sedih, kecewa. Kenapa kamu nggak bertanya? Kalau kamu nggak ngerti, takut Pak. Kenapa takut? Takut ditertawakan orang lain. Kan itu belum terjadi, tapi pengalaman masa lalu dia. Dia sedih dengan nilai ulangan dia. Yang disebabkan oleh apa? Masa lalu dia. Anxiety, rasa cemas, itu dia berkaitan dengan kesuksesan seseorang di dalam mengendalikan emosi. Contoh, harapan, kecemasan, putus asa. Itu sifatnya prospektif, ke depan. Aduh, saya takut nih nggak bisa ngerjain ini. Tapi kalau kontrol diri dia baik, value dia baik, dia akan mengendalikan diri dia supaya dia berhasil. Jadi emosi itu dibagi menjadi tiga di dalam konteks pembelajaran. Ada yang namanya activity emosi, emosi prospektif, emosi retrospektif. Penting guru untuk melihat ketiganya. Jangan hanya melihat hari itu terjadi, tapi penyebabnya kenapa, apa yang menyebabkan, dan ke depan seperti apa. Nah, tadi emosi positif, emosi yang terasa menyenangkan. Emosi negatif, emosi yang tidak menyenangkan. Jadi fokus kita, harapan kita di dalam aktivitas belajar, ketika siswa kita mengaktifkan emosi positif, maka dia akan menikmati belajar, enjoyment. Kalau emosi negatif yang muncul, kemudian dipositifkan, marah. Kalau negatif tidak diaktifkan, lemah, bosan. Jadi emosi itu dimensi 3. Jadi activating itu artinya digerakkan, mendorong seseorang, melibat energi, usaha keterlibatan. Kalau misalkan emosinya positif, tetapi dilemahkan, santai. Santai kan positif. Di kelas, kasih soal, santai aja dia. Positif, tapi dia melemahkan. Kemudian prospektif pasti akan datang. Kalau emosi positifnya itu ada harapan dia. Atau lega sebelum ujian selesai. Bisa lah. Gitu. Retrospektif, hasilnya sudah terjadi. Bangga, contentment, puas, tenang. Negatif, shame, malu, anger, sadness, disappointment, kecewa. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, emosi di dalam belajar harus dipahami sebagai kombinasi valence, rasa. Jadi ketika siswa kita itu, wah siswa saya nggak bisa hitung-hitungan. Kita lihat dia bangga, sedih atau enggak. Ketika dia nggak bisa perhitungan, dia ketawa-ketawa nggak bisa nyelesain. Ketawa-ketawa itu karena menutupi sesuatu, atau memang dia ketawa-ketawa kan gitu. Itu PR kita. Emosi ini harus dipahami sebagai tingkat aktivitas energi. Maka orang yang marah itu energi banyak yang keluar ya. Bosan itu kan paling membunuh waktu ya. 2 jam pelajaran nih masa asal lama. Gitu.
Kalau ibu bapak cek, siapa sih guru yang paling menyenangkan? Ya pasti guru olahraga di mana-mana. Bukan guru matematika. Siapa yang paling dibenci? Guru matematika. Kalau di kampus saya, siapa yang ini? Oh, guru ini kenapa begini? Enggak. Mungkin gitu. Mungkin. Mungkin banyak stigma. Oh, para mah galak, para mah killer, para mah begini. Wah, langsung tertanam di dalam otak dia. Ketika masuk ke ruangan saya takut. Saya baik orangnya, baik hati dan murah senyum. Bercanda Bapak Ibu. Yang berikutnya, emosi ini merupakan suatu fokus kapan dan siapa yang menjadi objek. Jadi ketika belajar itu, belajar matematika, itu tidak bisa disederhanakan positif negatif, tapi kombinasi di antara keduanya. Nah, bagaimana cara yang harus bisa kita lakukan sebagai seorang guru? Satu, kita harus bisa membuat satu lingkungan belajar yang baik. Itu terserah Bapak Ibu. Iklim kelas yang baik. Ketika siswa bertanya, jangan diketawakan oleh orang lain. Ketika dia salah, memberikan penjelasan, kasih support dia, kasih dukungan belajar, umpan baik, tugas yang bagus. Gitu. Ya jangan mentang-mentang Bapak Ibu sekarang lagi S3, lagi S2, ngasih soal di S2, kasih ke anak SMP. Atau Bapak Ibu ngajar di SMA, ngasih ke anak SMP. Ya nggak bisa. Lalu yang berikutnya, kita ngasih supaya dia bisa menilai diri dengan baik. Bagaimana dia mempersepsikan lingkungan belajar? Bagaimana dia menilai kegiatan belajar? Sekolah yang hebat, kampus yang hebat, itu karena iklim sekolah yang hebat. Makanya kita sebagai orang tua berlomba-lomba memasukkan sekolah anak kita ke sekolah favorit. Bukan karena sesuatu, karena iklim sekolah yang baik. Karena iklim sekolah yang baik. Dia saling membagi rasa, dia saling membagi, dia saling berdiskusi. Ketika yang nggak bisa nggak dibantu sama yang bisa. Ketika kelompok nggak pilih, sama pengen kelompok si itu nggak. Kalau iklim yang baik, iklim kelas yang baik, itu bersama-sama. Maka penting jika kontrol yang dirasakan, value-nya tinggi, maka pencapaian emosi akan diaktifkan. Jika tidak, ya siswa akan mengaktifkan pencapaian emosi yang negatif. Maka perlu lingkungan belajar yang harus kita pikirkan. Nah, lingkungan belajar itu dibentuk oleh guru. Faktor-faktor yang mempengaruhi siswa. Satu, kualitas tugas. Tadi, lihatlah tugasnya. Ini pas nggak untuk anak kita? Jangan pernah menyalahkan, misalnya Bapak Ibu ngajar SMA, oh anak saya, masih siswa saya nggak bisa perkalian yang sederhana, guru SMP-nya begini. Jangan salahin guru yang di bawahnya. Ibu Bapak anak kelas 7, oh, masa gitu ini nggak bisa? Oh gimana sih waktu SD-nya? Jangan disalahin itu. Karena setiap orang kan beda-beda. Proses belajar orang beda-beda. Penerimaan terhadap sesuatu beda-beda. Kan kita ini sistemnya klasikal dimanapun ya. 30 pukul rata. Langsung ngerti nggak ngerti, hantem. Selesai nggak selesai, wah lewat terus. Karena tuntutan kurikulum. Terus terkadang juga nggak ada feedback. Kemudian kualitas motivasi. Sering terjadi siswa kita yang misalkan ya kelas 3 kelas 4 dia males, kelas 3 SMP, SMA, malas-malesan. Karena dia, aduh, saya nggak yakin nih saya bisa studi lanjut mau ke SMA. Saya nggak yakin dari SMA mau kuliah. Mungkin mempengaruhi motivasi belajar. Dia nggak yakin bahwa dengan belajar, dia akan memperbaiki diri. Ah, buat apa sih Pak? Saya belajar baik toh sudah ada presiden. Buat apa sih Pak? Saya belajar toh sudah ada bupati. Itu kan motivasi yang jelek. Tapi saya selalu bilang bahwa dengan belajar kamu belajar sesuatu itu memperbesar peluang kamu untuk sukses.
Jadi dengan belajar membuka peluang seseorang untuk sukses. Ketika kita studi lanjut, ini sedikit promosi ya Bapak Ibu. Kenapa studi lanjut perlu? Karena memperbesar peluang seseorang untuk sukses. Belajar memperbesar peluang seseorang untuk sukses. Motivasi, dukungan, support, siswa, dukungan guru. Penting, ekspektasi diri. Siswa kita harus punya ekspektasi, cita-cita. Tapi kan cita-cita anak SMP, anak SMA kan beda-beda, berubah-berubah. Dulu saya SD, saya ingin jadi pilot. SMP, saya ingin kerja di BPS. SMA, saya pengen jadi artis. Kuliah, geser lagi, geser lagi. Ekspektasi. Penting kita harus memahami ekspektasi siswa. Kenapa sih dia mau belajar dan lain sebagainya. Jadi lingkungan belajar akan membentuk pengalaman awal siswa sebelum emosi muncul. Ini di lingkungan. Kalau setelah lingkungan dibentuk oleh guru, maka akan muncul penilaian, appraisal dia, kontrol diri, ekspektasi akan suatu keberhasilan, kemudian penyebab dia kenapa itu terjadi, atribusi, success or fail. Kemudian yang berikutnya ada nilai diri. Nilai diri itu sangat dipengaruhi oleh nilai intrinsik, minat, kesenangan. Oh, saya nggak berminat matematik. Nggak apa-apa kamu nggak berminat matematika. Tetapi matematika adalah mata pelajaran wajib. Mau nggak mau kamu harus ikut. Karena matematika itu bukan bakat, bisa dipelajari. Kalau ada orang matematika yang mengatakan matematika itu gampang, sombong, ria. Matematika sulit, iya. Saya selalu mengatakan ke mahasiswa saya, matematika sulit. Iya, matematika itu sulit. Tetapi mampu kita taklukkan. Mampu kita kuasai. Kalau apa? Kalau kita belajar yang baik. Kenapa saya belajar matematika? Karena saya sudah punya nilai diri yang baik. Kontrol diri yang baik. Sehingga saya terus-terus aja di matematika. Mempelajari matematika. Penting siswa kita itu untuk bisa memahami mengapa penting diajari matematika. Penilaian diri juga dipengaruhi oleh keyakinan siswa. Belief siswa. Matematika adalah ilmu pasti. Matematika adalah sulit. Itu belief ya. Itu bisa kita hancurkan. Stigma itu kita bisa hancurkan. Yang harus kita yakinkan ke siswa kita tuh, matematika sulit, ya. Matematika sulit, iya. Tapi bisa kita kuasai. Kalau apa? Kalau kamu tekun. PR-nya kan sederhana. Pak, gimana sih saya supaya nggak takut dalam matematika? Ya nggak usah takut. Kan PR jawabannya sederhana. Gimana supaya nggak takut? Belajar yang baik. Karena nggak pernah mungkin kita ngasih soal tiba-tiba anak dapat 100, nggak pernah mungkin. Berproses, maka sangat penting berproses. Setelah dia memiliki kontrol diri yang baik, value yang baik, maka akan muncul pencapaian emosi. Tadi ada activity, emotion, ada outcome. Setelah itu, maka akan terlihat performanya dia. Jadi, hasil belajar itu bukan hanya kemampuan kognitif, tetapi bagaimana siswa menilai situasi dan mengalami emosi. Kalau soal terlalu sulit, ibu bapak ngasih soal terlalu sulit, akan muncul penilaian negatif. Kalau penilaian negatif, ya akan muncul apa? Cemas, putus asa. Soal menarik, kontekstualnya menarik, muncul positif. Enjoyment, tertantang, dan rasa ingin tahu. Maka penting buat kita adalah memberikan feedback yang tepat. Supaya apa? Mengubah emosi negatif menjadi produktif. Saya nggak ngomong teorema bagaimana cara mengajar, tapi kita bagaimana mengelola emosi buat siswa. Jadi, mohon maaf sebenarnya ada tamu. Emosi itu bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi siswa menilai sesuatu. Marah, sedih, senang, dia menilai terhadap sesuatu. Dia memiliki penilaian terhadap sesuatu. Nah, contoh nih Joy.
Ini siswa istri saya, Bapak Ibu. Siswa murid-muridnya. Ketika dia joy menikmati rasa senang, kenikmatan belajar akan berkontribusi pada pemusatan siswa di dalam belajar. Ketika siswa menikmati belajar, itu akan memberikan pengaruh terhadap usaha dan kinerjanya dia. Maka penting kita untuk memberikan rasa joy tadi, nikmat di situ, kesenangan di situ. Rega, relief. Kita harus tahu ketika dia sudah menyelesaikan soal matematika yang sulit, ketika sudah memahami konsep yang sulit, hasil ulangan yang baik, menerima umpan positif yang baik dari guru. Kan harapan kita ingin melihat siswa-siswa kita tersenyum. Cemas. Bahaya nih cemas. Kalau nggak dikelola dengan baik. Kecemasan yang tinggi seperti gelisah, khawatir, takut berlebihan, itu akan memberikan dampak terhadap kemampuannya mereka. Makanya tadi penting ketika dia cemas, kita kendaliin supaya kecemasannya turun. Kecemasan yang turun menjadi confidence dia. Jadi gimana cara kita bisa melakukan tersebut? Tadi lingkungan belajar, tugas, dan sebagainya. Marah. Kita nggak mau siswa kita marah. Seringkali kita menemukan, saya nggak bisa sih, gitu. Oh, saya nggak paham sih. Ketika marah itu jangan di stop. Oh, kamu nggak boleh marah. Biarin aja dulu. Kita manfaatin ketika dia nggak bisa, push. Kasih layanan bantuan, kasih scaffolding, terus problem prompting. Kita kendalin marah dia. Sekarang ujung bukan marah. Pride ujung-ujung. Rasa marah, oh adil nih, kenapa sih ke dia ngasih nilainya 8 padahal dia nggak pernah masuk ke dapat 10. Ajak nilo nilai-nilainya. Jadi perasaan marah itu, penting kita memahami perasaan marah. Karena marah itu bisa mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar siswa. Bosan, kita bosan. Negatif, ngapain sih saya belajar matematika? Karena dia nggak menemukan value dan meaning. Nggak bisa menemukan value tentang belajar matematika. Value yang rendah, dia nggak bisa melihat relevansi kenapa kita belajar matematika. Siswa kita tuh selalu menganggap matematika itu adalah sekumpulan rumus yang membosankan. Nggak ada tuh di dalam kehidupan sehari matematika. Iya, iya kita jajalin terus rumus-rumus yang formal. Tapi ketika kita ngajarin logik bahwa matematika itu logika berpikir, matematika itu ada loh dalam kehidupan sehari-hari. Kamu pakai baju itu kan nggak mau langsung pakai baju, pakai singlet atau apapun itu. Kamu pakai sepatu, tiba-tiba sepatu kemudian kaos kaki kan nggak ada aturan. Nah, aturan itu namanya algoritma, algoritma itu prosedur. Nah, contoh prosedur bla 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 bla. Paham itu rumus, kenapa rumus? Jadi matematika itu bukan hafalan gitu. Tapi logika berpikir. Toh matematika hadir dari kebiasaan hidup seseorang. Adakah contoh ya toaster grup siklik gitu. Toaster dalam pola itu grup siklik. Di mana toaster itu menjadi generator dari suatu grup. Kan gitu. Hidup ini adalah barisan yang konvergen. Di mana merupakan suatu fungsi gitu ya. Yang ujung-ujungnya apa? Kematian. Kan mati nggak selesai. Ada lagi kehidupan. Barisan yang konvergen. Fungsi. Maka kita ngajarin bahwa matematika itu bukan dogma itu ya. Hadir di kelas. Mungkin siswa kita tuh hadir di kelas. Tapi dia nggak terlibat. Fisiknya ada di kelas. Tapi bayangannya kemana-mana gitu. Dia mungkin bosan tuh muncul. Supaya menghindari kebosanan kasih ice breaking. Ya Bapak Ibu kita bukan badut gitu. Kita ini bukan stand up comedy yang membuat siswa kita tertawa, bukan itu. Yang tugas kita itu adalah membuat siswa kita memiliki kontrol diri yang baik, value yang baik. Seringkali gitu, menyalin proses, apa prosedur, tapi dia nggak paham. Pahami dulu konsepnya, pahami dulu prosedurnya, baru dia mau pakai kalkulator kayak, mau dia pakai AI kayak nggak jadi masalah. Tapi dia paham prosedurnya. Dulu kan jadi problematik siswa pakai kalkulator. Kita kan sama-sama nih SMA-nya gitu, SMP-nya. Dulu kan nggak boleh gitu pakai kalkulator. Dulu awal-awal ada laptop, mahasiswa saya buka laptop nggak boleh itu sama dosen. Sekarang masih silakan aja buka laptop.
Ada mahasiswa saya bawa handphone, saya nggak pernah marah. Mungkin dia lagi baca e-book di situ. Karena berubah waktunya. Ketika kita lagi menerangkan, ayah sedang pegang handphone, mungkin dia lagi baca bukunya, lagi baca catatannya. Sering diartikan, gitu. Siswa malas. Gitu. Guru mengira siswa itu malas. Wah bosen, dia bosen. Kamu apa sih? Jadi rasa bosan itu sering dianggap malas. Padahal belum tentu bosan itu malas. Mungkin kita nggak ngasih challenge ke dia. Jadi siswa yang bosan itu adalah siswa yang belum menemukan alasan untuk peduli kepada matematika. Alasan untuk peduli untuk belajar. Maka apa yang bisa kita lakukan? Hubungkan materi dengan konteks, berikan pilihan, berikan yang lain sehingga dia tetap itu rasa ingin tahu. Gitu. Bagaimana mau mengendalikan putus asa? Ada negatif, kontrolnya yang rendah negatif. Saya putus asa lah, mau gimana pun TKA saya kecil, mau gimana pun nilai dari Parafik mah kecil, mau kecil pun, mau gimana pun nilai dari Bu Nenti pun kecil. Enggak. Kenapa? Karena kontrolnya yang rendah. Dia nggak yakin bahwa kalau dia yakin usahanya akan baik, maka dia akan membuat perbedaan. Atau ketika putus asa, dia akan berhenti mencoba. Jangan dong. Mungkin kalau ibu bapak ngasih soal yang berlebihan, dia akan putus asa. Jangan dong. Kasih triki soal layanan bantuan, scaffolding, problem prompting, dan lain sebagainya. Maka gimana caranya? Ciptakan peluang sukses kecil meskipun nyata. Kan kita paling seneng kalau kita melihat sesuatu. Ketika saya menerangkan sesuatu, saya paling senang ketika mahasiswa saya bilang, gitu. Nun, nun ya. Kita paling senang hal itu. Berikan scaffolding yang bertahap. Kasih scaffolding yang bertahap. Artinya scaffolding yang bertahap, layanan bantuan. Jangan terus-terusan dikasih bantuan. Kurang itu layanan bantuan. Asal segini, turunin, 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 turunin. Supaya mengurangi rasa putus asa dia. Matematika sulit dia. Kalau terus-terusan sulit, 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 putus asa dia. Hindari komentar yang ngomong matematika tuh bakat. Matematika tuh bakat, nggak semua orang jago matematika. Itu akan ngancurin dia. Karena apa? Karena emosi itu berbicara stuck. Matematika itu dianggap identitas. Apresiasi proses yang dilakukan oleh siswa kita. Bukan hanya sebatas hasil akhir yang benar. Ini beberapa penelitian yang saya lakukan. Ini penelitian yang dilakukan oleh saya, termasuk juga sama Bu Moderator, Teh Anissa. Jadi banyak teori. Saya ngambil ini yang sebelah kanan ini, yang besar ini. Saya ngambil ini yang systematic literature review, meta analisis yang saya lakukan di beberapa jurnal internasional. Saya awalnya meneliti dari sekian ribu artikel. Ternyata pas hasil penelitian internasional pun orang bergeser. Sangat penting. Gitu. Penting untuk kita melakukan penelitian guru matematika. Meskipun kita guru matematika, kita juga menjadi guru konseling buat mereka. Gitu. Nah, ini yang tadi kita flashback ulang, Bapak Ibu. Harapan kita adalah siswa kita memiliki value yang baik, kontrol yang baik. Kalau value yang baik, siswa mengharapkan sukses, kontrol dirinya tinggi, maka dia akan memiliki rasa senang yang baik. Kalau misalkan dia memiliki kontrol yang baik, maka dia akan menikmati pembelajaran. Ketika positif, kemudian kontrolnya tinggi, maka dia akan menikmati belajar. Nah, apa implikasi praktis di antara semuanya? Dari saya bahas semua. Dari beberapa hasil penelitian, termasuk penelitian saya, terakhir bulan Desember yang saya publikasikan, gitu, bahwa keberhasilan belajar matematika itu tidak hanya dipengaruhi oleh kognitif, Bapak Ibu, tetapi kondisi emosional siswa. Keyakinan seseorang terhadap kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah,
keyakinan dia terhadap kemampuan kognitif dia, value diri kan. Keyakinan dia bahwa matematika itu sulit tapi bisa saya selesaikan, value diri dia. Tapi ketika saya bisa menyelesaikan, saya harus belajar lebih banyak waktu, kontrol diri. Dia mau belajar, ada temen yang ngajak main PS, ah enggak, saya mau ini dulu, kontrol diri yang baik. Oleh karena itu, guru matematika perlu merancang pembelajaran tidak hanya orientasi kepada hasil akhir, tapi bagaimana pengalaman emosional siswa ketika belajar. Jadi, guru matematika itu harus menciptakan iklim kelas yang mendukung emosi positif. Senang, percaya diri, antusias, rasa ingin tahu. Yang salah ya, nggak apa-apa salah. Saya selalu bilang, nggak apa-apa kamu salah. Nggak akan saya cubit kok gitu. Kamu salah memberikan penjelasan atas jawaban, nggak apa-apa salah. Toh lagi belajar. Manusia kan tempatnya salah. Dari rasa salah itu kita belajar sesuatu. Gitu. Jangan ditertawakan kalau siswa kita salah. Kan gitu. Cemas, misalnya siswa kita cemas belajar matematika, kenali dong rasa cemasnya. Oh kamu, Pak saya takut nih nilai saya nanti ulangan jelek. Terus gimana caranya supaya nilai kamu nggak jelek? Saya pengen nilai bagus, gimana caranya nilai bagus? Ya belajar yang baik. Berilah apresiasi, berikan umpan balik konstruktif, kasih iklim yang baik, kasih iklim yang baik. Jadi guru itu dia sebagai fasilitator, teman diskusi, eksplorasi. Kan di awal ya ketika matematik guidance counseling, Prof. Tirna bilang bahwa kenapa sih yang ke BK dikasih guru-guru yang jelek? Enggak juga sebenarnya. Harusnya ke BK itu guru-guru yang bagus, siswa-siswa yang hebat gitu. Bukan tugas guru BK yang jelek, yang pintar pun dikasih ke BK gitu. Kan. Kita pun ngasih guidance kepada mereka. Jadi PR kita adalah apa itu? Satu, matematika itu sebagai alat berpikir. Kita melatih siswa kita tuh berpikir. Jadi matematika itu bukan sekumpulan rumus, enggak. Matematika itu adalah aktivitas kita. Matematika itu hadir di kehidupan kita. Banyak teorema matematik dari kehidupan sehari-hari. Maka penting ketika persepsi itu, siswa itu kita ajak tahu. Ini loh pentingnya kalau kamu belajar ini. Ketika kita ngasih persepsi di awal, kenapa pentingnya mempelajari ini, apa ke depan dan sebagainya, itu kan akan memberikan guide ke dia untuk memfilter diri dia supaya lebih baik, membuat kontrol diri dia yang baik. Ketika sedang kegiatan inti, kita harus tahu kasih bagaimana mengendalikan supaya yang muncul aktiviti emosi itu rasa joy menikmati. Ngasih soal terlalu sulit juga nanti akan pasti negatif yang muncul. Ngasih soal yang terlalu mudah juga akan emosi negatif yang muncul. Kompleksitas yang harus bermain di situ. Apresiasi itu sangat penting, Bapak Ibu. Terkadang kan kita selalu menganggap siswa kita itu seperti diri kita, padahal enggak. Kita selalu menganggap bahwa siswa kita tuh hebat. Belum tentu siswa kita butuh bantuan gitu. Jangan pernah menganggap anak-anak kita itu seperti diri kita gitu. Ya beda, mereka usia 16, 15 itu udah 30, 40. Kita sudah belajar matematika puluhan tahun, mereka mungkin baru mempelajari hal itu. Terus ketika misalnya tiba-tiba ada anak yang pintar gitu, tiba-tiba pas ulangan jelek, terus nilainya jelek, dia sedih, itu kita harus cari tahu dulu kenapa sih masalahnya, akar masalahnya gitu. Itu penting kita untuk memahami emosi. Mungkin yang terakhir sebelum penutup, atau bagaimana cara supaya memberikan kontrol yang baik, kontrol diri yang baik, berikan pembalik spesifik dan membangun kepada siswa kita. Rancang soal dengan tingkat kesulitan yang bertahap. Jangan tiba-tiba yang sulit, kasih dulu yang mudah, naikin lagi, sama kayak sinetron. Kenapa sih sinetron disenengin ibu-ibu? Wah bersambung, dia pengen cepet-cepet minggu depan. Oh ini episode keberapa?
Karena dia bertahap, gitu. Lagi naik turunin, dimainin tuh emosinya. Jadi proses bukan hanya jawaban yang benar. Kemudian yang paling penting itu, kita nggak boleh membandingkan siswa kita. Oh, situ, masa kau gitu juga nggak bisa? Masa dia bisa? Situ juga nggak bisa. Oh, itu ngancurin tuh identitas diri siswa. Masa kamu jelek, sini bisa? Ah, itu nggak boleh. Dia akan merusak kontrol dia. Perceive value kehidupan siswa. Pak, saya sudah buat kok dengan kehidupan sehari-hari. Iya, tapi siswa paham nggak maksudnya? Bahasa Bapak Ibu, tulisan Bapak Ibu berbeda dengan tulisan siswa kita. Ibu Bapak menulis 2 paragraf, 5 paragraf, dengan siswa kita membuat 2 paragraf, ya beda. Kosa kata, pembenaran kata beda. Tunjukkan aplikasi yang menarik dan relevan ke siswa. Kalau siswanya senang gadget, oh ya, lagi senang nih nonton YouTube gitu, dan lain sebagainya. Kayak tadi nih contoh, mohon maaf nih contoh. Tadi ada yang mahasiswa saya datang, Pak, gimana saya bingung soal pemodelan. Kamu punya ide apa gini-gini nih? Oh, buat aja MBG, saya bilang. Lagi rame tuh tentang MBG. Kamu buat pakai matematika dia sedikit. Oh iya, Pak. Itu kan yang relevan dengan dia. Lagi rame gitu. Lagi hype, lagi viral sekarang. Berikan kebebasan siswa kita untuk menyelesaikan soal. Jangan selalu dipaksa. Kemarin kan Buruh Hati bilang ada penalaran imitatif. Ini loh langkahnya begini, diketahui, ditanyakan langkah-langkahnya. Mungkin siswa dengan cara yang berbeda dia bisa nyelesain. Jangan disalahkan. Arahin, kasih panduan. Supaya memberikan value yang baik buat dia. Kasih contoh tokoh-tokoh matematika yang hebat. Jangan kasih contoh misalkan peluang. Anak-anak teori peluang itu hadir ketika judi. Wah, jadi judi anak-anak. Ya jangan kasih contoh tokoh-tokoh yang baik matematika. Hasilnya dari mana? Lalu yang berikutnya adalah ciptain iklim kelas yang baik. Boleh salah, tapi jangan takut untuk dipermalukan. Jangan pernah mempermalukan siswa kita. Diskusi kelompok itu akan mengurangi isolasi di tingkat kesulitan. Terus ice breaking jangan terlalu lama, Bapak Ibu. Saya pernah tuh uji PPG, ice breakingnya hampir berkali-kali. Ice breaking kapan ngasih materinya? Gitu. Terus bagaimana cara kita merespon jawaban siswa yang salah? Ini PR. Kalau dia salah, bagaimana cara kita merespon supaya kontrol dia bagus, value dia bagus. Mungkin itu sementara Bapak Ibu, mudah-mudahan ada Ibu Bapak nggak puas terhadap argumentasi saya, ya kita sama-sama sedang belajar. Saya serahkan ke Anissa, kepada Teh Anis dipersilakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Hafiz Zulkarnain atas pemaparan materi yang bermanfaat dan sangat inspiratif bagi kita semua. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Kami akan memberikan kesempatan kepada beberapa penanya. Boleh Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Bapak Rafiq terkait tadi pencapaian emosi? Sangat bermanfaat sekali ya, karena kan biasanya kalau dalam pembelajaran matematika itu memang betul bukannya hanya aspek kognitifnya saja yang diperhatikan. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Boleh kepada Ibu Dewi Ranti, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rafiq? Ya, Bu, gimana kabar baik, Bu? Masya Allah, Alhamdulillah bisa ikut di Zoom ini. Pak, ini menarik sekali gitu. Penjelasan dari Bapak itu saya sampai download beberapa buku tentang psikologi emosi, Pak. Tadi itu. Karena saya merasa bukan tipikal guru yang sering mengamati emosi siswa nih, Pak.
pada saat memulai pembelajaran, di tengah pembelajaran maupun di akhir pembelajaran gitu ya. Ini kaitannya dengan eh, pendidikan guru penggerak gitu Pak. Itu kan ada momen refleksi ya, momen refleksi pembelajaran gitu. Pertanyaan saya yang pertama adalah idealnya refleksi itu dilakukan beberapa kali gitu. Dan momennya di mana? Apakah di awal, di tengah, atau di akhir pembelajaran? Itu yang pertama gitu. Terus yang kedua, jenis refleksinya seperti apa, Pak? Pertanyaan terbukakah? Atau cukup ngasih emoji kah? Atau seperti apa gitu. Sehingga kita bisa mendalami seperti apa gitu emosi siswa kita gitu pada saat kita melakukan pembelajaran gitu ya. Pertanyaan yang ketiga nih Pak, ini sering terjadi debat Pak kalau kenaikan kelas Pak, gitu ya. Jadi kami sering sekali beradu argumen mengenai siswa karena ada beberapa kaitannya dengan emosi yang terbawa gitu Pak. Contohnya gini misalnya, anak ini secara akademis lemah gitu. Setelah dikaji ternyata oh penyebabnya adalah ketidakstabilan emosinya pada saat pembelajaran. Kenapa itu bisa terjadi? Karena yang tadi itu loh Pak, dukungan belajarnya yang kurang gitu. Nah, ini kerap kali menjadi pembahasan kami gitu. Ini anak ini mesti ditolong atau tidak gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah batasannya seperti apa sih Pak gitu loh. Batasan kita eh, me- memasukkan komponen emosi itu menjadi bagian dari komponen penilaian gitu Pak. Mungkin itu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Bu Dewi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak. Ini ada yang mau bertanya lagi sepertinya. Apakah mau dijawab dulu yang punya Bu Dewi atau mau dikolektifkan dulu Pak Jawab pertanyaannya? dulu biar takut saya lupa. Jadi sampai saya lupa Bu Anis tadi pertanyaan Bu Dewi. Ah, Oke, ya. paling tidak gini Bu, reflektif. Pertanyaan saya, kita harus lihat dulu Bu. Refleksi itu tujuannya untuk apa sih? Reflektif ya, bercermin, menilai ya, reflektif. Harapan kita, tadi kan saya bilang bahwa setiap orang punya kelebihan untuk bisa menilai diri, merefleksikan diri dan sebagainya. Satu misalnya, keberhasilan seseorang itu kan beda-beda Bu. Saya dikatakan saya orang yang sukses. Mungkin menurut orang saya belum sukses. Siswa kita ketika dia bisa memahami sesuatu itu, mungkin menurut dia itu sukses. Mungkin menurut orang lain belum. Nah, tujuan refleksi kan itu. Ya, tujuan refleksi itu tuh yang pertama. Kita pahami dulu tujuan refleksi itu apa dulu. Kita ingin melihat kalau yang salah kita benerin, kalau yang kurang kita tingkatin, kalau yang sudah di atas kita pertahanin. Tujuannya itu ya refleksi. Tinggal kita lihat gimana caranya. Di awal, di tengah, di akhir, tergantung situasional. Apa sih yang ingin ditanyakan? Ketika misalkan kita ingin tahu misalkan sejauh mana dia memahami bla bla bla, kan nggak mungkin di awal atau di tengah gitu. Jadi jawaban saya situasional, Bu. Situasional. Sangat situasional. Cuma jangan terlalu kebanyakan ngasih emosi, Bu. Emoji. Dia lebih seneng ngasih ikonnya malah dibanding ngajarin matematikanya gitu. Atau misalkan kita ganti formula kalau sudah seneng ngasih emoji. Kita kasih nih, kasih formula nih. Kalau dia bisa bla 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 rumusnya ini maka muncul ini. Kalau ngasih formula muncul angka ini. Kan bisa kita buat seperti itu ya. Dikemas demikian serupa. Faktor motivasi memang mempengaruhi terhadap belajar, Bu. Sangat berpengaruh itu nggak bisa dihindari. Jadi memang motivasi itu kan bisa motivasi internal, motivasi eksternal. Yang 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 bisa kita kendalikan itu adalah motivasi internalnya, Bu. Faktor-faktor motivasi internal. Karena kita punya kuasa atas itu. Tapi ketika motivasi yang sifatnya eksternal, dorongan orang tua, studi lanjut dan sebagainya, nanti setelah kita agak sulit. Kita mungkin belum punya kuasa atas itu. At least ketika siswa kita bisa memberikan pemahaman motivasi secara internal dia akan menuntun dia kepada determinasi diri dia. Kalau dia sudah termotivasi dengan baik akan menuntun kepada
determinasi diri. Determinasi diri itu adalah penentuan dirinya dia, penentuan nasib dia. Self determination secara teori gitu. Nah, makanya motivasinya kita mesti cek. Ini faktor motivasinya yang eksternal, dua-duanya yang mana nih? Internal bisa kita kontrol nggak? Gitu. Kalau kita bisa naikin motivasi internal, oh itu batasannya sangat hebat. Karena tugas kita sebagai seorang pendidik dikasih apa namanya, dipercaya sama orang tua. Tapi kalau misalnya yang secara eksternal, misalkan dukungan orang tua dan sebagainya, memang Bu, bahwa sekolah tuh nggak bisa hanya guru yang berperan, ada orang tua, ada lingkungan dan sebagainya. Itu harus kita kasih ajarkan ke kita. Kalau jelek guru yang disalahin, kalau benar orang tuanya yang bangga. Oh itu juga ada faktor guru kan di situ sebenarnya. Maka penting kolaborasi di situ. Penting Bu. Makanya kan kita harus bisa merubah Bapak Ibu. Kita memanggil orang tua, terkadang ke sekolah orang, oh anak saya kok dipanggil ya, orang tua dipanggil. Asumsi memanggil orang tua ke sekolah, anaknya bermasalah. Itu membuat orang tua tuh malas. Ah, ngumpul rapat pasti minta duit untuk sumbangan. Padahal kan enggak, kita memberikan yang lainnya. Nah, dogma itu harus kita buang, Bu. Di beberapa negara maju, orang tua tuh sering datang, entah 2 bulan sekali, ke sekolah dan sebagainya. Dia akan melihat iklim di sekolah seperti apa yang bisa dibantu, dan sebagainya. Tadi, menjawab batasan ibu, kalau dia memang motivasi internal, oke, bisa kita mainin. Tapi kalau sudah di luar itu kita nggak bisa. Sejauh mana penilaian emosi? Terkadang Bapak Ibu, emosi itu agak sulit gitu. Untuk diperhatiin. Kalau kita punya kepekaan terhadap sesuatu, sedihnya, marahnya itu kan akan terlihat berbeda, Bu. Ngebohong seseorang, kan guru tuh punya kepekaan hal tersebut gitu. Punya kepekaan terhadap hal tersebut gitu. Punya kepekaan. Kan kita bisa lihat, Bu. Kita bisa sangat melihat. Oh ini lagi marah nih. Marahnya kenapa? Prospektif, retrospektif. Kita kendali nih marahnya itu. Ibu bapak kalau kelakarnya saya nih, bercandanya saya, Tangkuban Perahu jadi, itu karena ditendang kan, jadi perahu jadi gunung kan. Itu karena dari marah gitu. Kita bisa kendalin marah gitu. Karena ketika marah itu kan energi lagi tinggi-tingginya tuh. Kita arahin marah sesuatu ke situ. Nah, mungkin itu ya Bu yang bisa saya jawab. Pertanyaan pertama tadi apa Bu? Saya lost miss. Tadi pertanyaan pertama juga sudah terjawab, tapi ada pertanyaan idealnya, Oh, idealnya apakah refleksi. dilakukan di awal atau di akhir atau bagaimana? Oh, ya tadi situasional sebenarnya. Terlalu sering juga nggak bagus. Terus ini juga nggak bagus gitu ya. Situasional. Kan guru sebenarnya ketika ibu ngajar di kelas A pasti beda di kelas B. Ibu ngajar dengan materi yang sama, bahan ajar yang sama, respon emosi akan beda Bu di kelas itu. Itu pasti beda-beda itu respon emosi beda-beda. Respon emosi beda-beda. Maka sangat penting kita harus memahami adalah faktor-faktor penyebab itu muncul di mana. Mau terbuka, mau tertutup, situasional. Mungkin itu ya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana Ibu Dewi, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, sudah terjawab cuma masih ada beberapa hal yang mengganjal nih Pak gitu. Sebetulnya ini emosi siapa yang harus diperbaiki terlebih dahulu Pak? Emosi guru atau emosi siswa gitu? Karena kan kita sebagai guru kan juga orang biasa ya gitu. Yang kita sudah merancang pembelajaran gitu kan. Kita sudah membentuk mood kita itu mood yang baik gitu. Tiba-tiba sampai kelas kan situasinya kan tentu saja berbeda dengan kenyataan yang kita rancang gitu. Ya, kalau saya pikir memang mood itu kan tadi Bapak sempat bahas juga ya. Ini bukan soal mood gitu, ini soal bagaimana cara ini kan emosi di dalam kelas gitu sehingga pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik gitu ya. Mungkin di sesi berikutnya kita harus bahas emosi gurunya, Pak. Biar bagaimana pembelajaran bisa baik dari kami gitu, sisi gurunya gitu. Karena Ya, kayaknya nggak fair aja gitu, Pak Rafiq memikirkan orang lain tanpa memikirkan diri sendiri gitu. Kira-kira mungkin gitu. Terima kasih banyak, Pak. dah, Bu. Wah, Bu, kalau ngomong emosi guru atau dosen, saya akan keluar semua, Bu, kan gitu.
Oke Bu, siap Bu. Baik, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Bapak Robi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Anissa selaku moderator dan terima kasih atas pemaparan materinya, para PIK ya. Sebenarnya bingung nih mau nanya apa karena sudah sangat lengkap gitu. Ya, mungkin ini aja ya Pak. Saya bertanya sekaligus merefleksikan diri aja ya Pak ya. Kebetulan saya ngajar tingkat SMA Pak. 2 tahun terakhir itu saya ditempatkan di kelas yang sosial gitu ya Pak ya. Kelompok yang sosial di mana karakternya itu lebih ke kebersamaan gitu kan. Kemudian pembelajarannya ingin menyenangkan gitu kan. Kemudian juga tujuannya kuliah itu pastinya tentunya ke prodi sosial gitu ya. Nah, selama pembelajaran Pak, saya sering mengkontekstualisasikan matematika itu ke beberapa hal gitu ya Pak ya. Eh, yang sering saya lakukan tuh gini Pak, pada masalah sosial hari ini yaitu judi online. Itu kan mungkin posisi mereka suka nongkrong gitu kan, anak-anak yang suka nongkrong gitu kan. Saya suka kaitkan dengan itu. Kemudian juga solusinya tuh yaitu ya literasi keuangan, yaitu berkaitan tentang bagaimana mengelola keuangan yang benar sih biar nggak terjerat ke judi online dan matematikanya itu seperti apa gitu kan. Kemudian ya belajar investasi gitu kan. Begitu juga misalkan berkaitan tentang mata kuliah mungkin jurusan yang ingin ditempuh mereka, misalkan hukum ya Pak. Kita atau saya suka bagaimana matematika itu adalah membangun argumen gitu. Argumentasi hukum itu harus matematika banget gitu kan. Nah, mungkin pertanyaannya Pak, apakah kontekstualisasi itu sudah tepat gitu Pak ya untuk mencapai emosi ini gitu kan. Kemudian yang kedua Pak, saya mencatat bahwa kadang terlalu kontekstual itu kadang karena kan guru punya tujuan pembelajaran ya Pak ya. Tujuan pembelajaran yang didesain sebenarnya udah untuk kurikulum ini udah lebih fleksibel sih. Tapi setelah kita evaluasi kadang tetap aja gitu Pak jauh dari tujuan pembelajaran. Nah, pertanyaannya apakah bagaimana kita anggap itu gap ya Pak ya. Bagaimana memperkecil gap ini atau mungkinkah gap ini hukum alam gitu akan ada gitu Pak. Nah, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Baik, Pak Rafiq langsung mau dijawab, Bapak? Ya, bagus. Baik. Sebenarnya kontekstual tuh ya soal cerita tuh nggak harus selalu kontekstual ya. Orang selalu menganggap soal cerita real problem, nggak semua soal cerita real problem sebenarnya. Soal kontekstual itu hanya sebatas bridging aja, hanya pengantar aja, menjebatani dari yang awalnya untuk interest sama interest. Setelah itu ibu bapak mau dibawa ke konkret pun nggak apa-apa. Yang nggak boleh tuh tiba-tiba langsung matematika formal jadi barang jadi itu yang nggak boleh. Terus-terusan dikasih soal kontekstual, ya agak sulit juga guru. Betul kata Robi. Pak Robi, bahwa konteks itu hanya sebatas bridging aja. Bridging bagaimana kita mengaitkan dunia nyata dengan domain matematika. Hanya sebatas bridging aja. Nggak harus selalu soal kontekstual. Banyak kok matematika yang agak sulit dengan kontekstual. Ketika trigonometri mau gimana? Penjumlahan dua buah sudut itu agak sulit itu dibuat kontekstual. Karena agak sulit itu di situ. Tapi ketika dia kontekstual hanya membuat mereka supaya bisa masuk, bisa bisa joy, enjoyment. Terus supaya dia bisa pride terhadap sesuatu gitu. Nggak bore di situ, nggak bosan di situ. Setelah itu, ya udah, jangan dilepas. Artinya, balik lagi ke formal. Karena nggak bisa ada beberapa matematik yang sifatnya dogmatis gitu. Kayak sudut penyumbuhan dua buah sudut gitu. Tangan sama tangan itu kan agak sulit kita pakai kontekstual. Kayak misalkan ya yang kita sama-sama dulu pernah belajar teori grup gitu ya. Misalnya ada hal-hal yang kita di teori grup yang nggak bisa kita dikaitkan dengan soal kontekstual. Lalu yang kedua, ketika kita sudah ngasih soal kontekstual, kok anak nggak bisa masuk ke dunia kita? Mungkin soal konteks, mungkin orang siswa kita nggak paham meaningnya, makna itu apa? Gitu. Makna dari matematikanya belum nyampe, mungkin nggak nyampe. Gitu. Kayak tadi dia mau ke hukum, saya ngasih bahwa matematika argumentatif, gitu ya.
Betul, bahwa matematika itu hukum, ada pasal-pasalnya. Satu teorema akan menyebabkan teorema-teorema sebelumnya, betul. Karena keajegannya itu, gitu. Karena keajegan antar satu teorema dengan satu yang lainnya. Akan tetapi berbeda halnya ketika misalkan kita pakai teorema ini, pakai buku ini, misalkan dengan pakai buku yang lain itu akan berbeda dalilnya. Mungkin di sini dikatakan teorema, mungkin di sana masih masih postulat. Gitu. Nah, maka sangat penting startnya dari mana. Gitu. Sangat penting kita startnya dari mana. Anak-anak SMA sosial itu, oh mungkin dia berpikirnya menghindari matematika. Tapi kenyataannya, Bapak Ibu, apapun yang di dalam kehidupan kita selalu penuh dengan matematika. Bapak Ibu pakai baju juga udah mau ngomong matematik tuh, ya kan? Makan apa tuh sudah ngomong matematik tuh di situ, gitu. Terus seringkali kayak saya pernah dengar tuh waktu tadi di kantin ya, saya kan masuk ke ekonomi nggak mau matematik, tiba-tiba ada matematika, gitu. Ada matematika, oh matematika ada gitu. Makanya siswa kita tuh menganggap matematika tuh kayak rumus-rumus, prosedur, blablabla. Padahal tadi saya bilang kita ngajarin matematika melatih cara berpikir. Kita bukan melatih mereka untuk jadi seorang matematikawan, Bapak Ibu. Mahasiswa saya nggak bisa pembuktian, masa ya bukan itu tujuannya, tapi dia belajar bagaimana membuktikan, bagaimana seorang matematikawan belajar membuktikan sesuatu. Gitu. Kayak misalkan siswanya harus menyenangkan dan lain sebagainya di kelas begini. Ya, tadi saya bilang kita ini bukan badut, Bapak Ibu. Guru matematika harus badut yang harus menyenangkan buat siswa. Ya enggak, kita punya prinsip gitu. Perkuat prinsip itu, kasih pandangan ke siswa kita bahwa matematika itu apa sih gitu. Makanya kalau saya nih, mohon maaf mungkin nggak cocok ya. Ketika saya ngajarin pembuktian ke siswa saya, mahasiswa saya, teori grup atau analisis itu saya bilang matematika itu adalah suatu bahasa. Kita tuh sedang berbahasa. Kalau ngomong bahasa, kamu menulis sesuatu, ketika kamu menulis sesuatu, saya akan paham terhadap sesuatu itu. Teman saya akan paham terhadap sesuatu itu. Terus. Sehingga ketika dia akan mengkonstruksi sesuatu, oh dia sedang berbahasa sesuatu. Karena bahasanya adalah bahasa formal, dibuatlah formalisasi dan lain sebagainya. Situ ya. Kemudian, kan kita ini diberikan kebebasan nih di sekolah, hanya dikasih paket, gelondongan, A, B, E, di F kan, di F. Pecah aja. Kita pilih bagaimana sesuatu. Bagaimana apa yang kita perlukan, kita lihat siswa kita. Yang kita lihat siswa kita tuh, satu, pengalaman prasyaratnya udah mumpuni nggak? Pengetahuan prasyaratnya sudah mumpuni dan sebagainya nggak gitu. Kalau memang dia mumpuni dan lain sebagainya, baru kita ambil. Bapak Ibu Bapak mau ngajar apapun, kalau pengetahuan prasyaratnya lemah, ya nggak akan bisa. Apapun itu bentuknya. Maka tadi saya bilang, lingkungan sangat berpengaruh. Bentuk scaffolding. Jangan membuat soal kontekstual nggak ada scaffoldingnya. Jangan membuat yang nggak ada ininya. Tapi buat seperti itu. Nah, sangat penting kita memahami tadi siswa kita. Ketika Pak Robi ngajar sesuatu ini masih menyenangkan. Ketika dia menyenangkan, dia ketawa-ketawa. Apakah betul-betul ketawa? Kan enggak. Bisa jadi ada siswa kita yang merasa, main sih Pak Robi yang membuat saya menyenangkan. Saya ingin lebih dari itu. Saya ingin lebih dari itu. Kan untuk membuat menyenangkan nggak harus selalu seperti itu. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Gitu. Banyak cara yang bisa lakukan. Kan sebenarnya kayak tadi, saya sambil menyambung ke pertanyaan yang ada di kolom chat ya tadi mana ya sebentar. Ini agak sedikit nyambung Pak Robi. Mana ya? Ada nggak nih di kolom chat tadi Bapak baca ya? Nah, jadi Sepertinya untuk tadi menyenangkan. sepertinya tadi ada Pak, cuman ini Hapus ya? tidak ada. Tadi Ya. kayaknya Asya yang bertanya Pak. Jadi menyenangkan. Kan sebenarnya kita sebagai guru Pak Robi, kita tahu siswa kita itu dia enjoy, dia enggak. Sebenarnya tahu lah kita. Nggak mungkin nggak tahu. Dari bahasa tubuh, ini man kelihatan Pak Robi. Sangat kelihatan. Terkadang kan kita selalu terjebak ngasih soal. Lebih hebat mana kita ngasih satu soal tapi dia bisa 100 dibanding ngasih 10 soal tapi dia dapat 20. Itu PR ya buat lebih bagus mana kita ngasih soal tapi bisa dia dapat 100, ngasih 5 soal dia cuma dapat 20.
Kita ingin dikatakan pintar oleh siswa kita? Enggak. Justru kita ingin harapkan siswa kita pintar. Bukan kita pengen dianggap pintar oleh siswa kita, enggak. Justru kita harus menganggap siswa kita tuh pintar. Kan itu. PR di lapangan nggak sesederhana itu Pak Rafiq. Betul, betul, betul. Teori itu ya sebatas teori, betul. Tapi kita bisa mulai dengan kelas-kelas yang bisa kita ambil. Kehebatan kampus, kehebatan sekolah yang hebat karena iklim yang baik. Pilihlah satu negara yang memiliki sistem pendidikan yang baik. Pilih mau negara mana. Karena dia membentuk iklim yang baik di kelas. Di satu sekolah itu ada hasil-hasil nilai ulangan tuh dipajang di kelasnya. Di belakang tuh ditempel kreasinya. Tempel. Ketika siswa kita datang itu pride. Oh, hebat. Kan ada satu pembiasaan yang baik sebenarnya. Pembiasaan yang baik yang dilakukan oleh sekolah ya. Menyambut siswa kita hadir. Gitu ya. Bisa lihat tuh seniornya yang datang. Itu hanya sebatas formalitas. Kenapa nggak dengan pembiasaan yang baik? Selamat datang ke sekolah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama supaya masa depan kamu cemerlang. Setelah pulang, terima kasih kita sudah belajar satu kehadiran hari ini. Tapi enggak. Pembiasaan itu malah guru duduk di depan, piket, salaman, seniornya datang, salaman. Apakah itu pembiasaan? Enggak, hanya formalitas. Enggak ada, apa namanya, kalau kata pesulap tuh, bisa ngasih, apa ya, bahasanya ya, aura-aura, bukan aura, apa ya? Apa sih namanya? Ah, ya Allah. Stigma-stigma lah yang positif gitu. Sinyalemen-sinyalemen positif. Ketika personal branding sudah jadi, guru matematika galak itu sangat sulit untuk merubah itu. Stigma parapik killer, stigma parapik galak, untuk merubah itu sulit. Padahal saya sudah baik siapapun. Contohnya nih moderator, dia paling takut kalau bimbingan. Karena stigmanya, oh parapik galak mau bimbingan juga takut. Nah kita rubah untuk ngerubah itu kita rubah itu sebenarnya. Padahal kalau sudah Bapak Ibu yang dulu kuliah di kami di Unsika yang dulu dibimbing, ternyata parapik nggak segalak itu, parapik nggak seclear itu gitu. Maka sebenarnya saya lagi main enjoy itu. Masa kamu nggak bisa, ini coret, ini salah, ini begini, ini salah, ini. Menuntut apa? Lebih self awareness. Saya nggak bisa ngelakuin itu, ngebimbing ke anak SMK seperti itu. Yang salah bisa lakuin ke anak SMA. Ketika saya ngajar di S1 dengan ngajar di S2, saya buat perbedaan dong. Saya bisa bedain cara ngajar di S1 dan cara ngajar di S2 dengan cara ngajar di S3. Bedain. Kenapa? Kematangan kognitif yang berbeda. Saya juga nggak bisa disamain ngajar di IPA dengan ngajar di IPS dengan ngajar di SMK. Ya bedain, nggak bisa sama. Karena tadi culture yang berbeda. Iklim sekolah akan dipengaruhi oleh culture, akan dipengaruhi oleh motivasi. Nah, sangat penting kita untuk membuat suatu formula yang baik di situ, Pak Rudi. Tidak mudah, betul tidak mudah. Tapi kita bisa. Insya Allah bisa. Tapi tadi PR saya, kita ini bukan badut ya. Ayo anak-anak penyelenggaraan karya. Enggak lah, itu bukan matematik banget itu ya. Terima kasih Pak Robi, mudah-mudahan terjawab. Baik, terima kasih Pak Robi. Apakah sudah terjawab Bapak pertanyaannya? Cukup, Bu. Terima kasih Pak Rapik. Siap, Mudah-mudahan Pak Robi sehat, Pak Robi nuhun, Pak Robi. bisa minta. Diantos dinten Sabtu, Pak Robi. Insya Allah siap. Baik Bapak, ada pertanyaan terakhir Bapak, karena mengingat jamnya sudah jam 4:10 ya Bapak. Ada pertanyaan terakhir di kolom komentar. Dalam penelitian, achievement emotion itu sering diukur melalui self-report questionnaire. Mengingat bahwa emosi itu kan bersifat dinamis dan kontekstual. Lalu bagaimana validitas pengukuran achievement emotion dapat dipertahankan dalam situasi pembelajaran matematika yang sering berubah cepat? Misalnya saat diskusi kelompok, bertukar pendapat atau argumen, atau saat menghadapi soal yang sangat menantang.